kita sebetulnya kan berhadapan dengan mesin algoritma ya Pak ya. Ya. Jadi ada satu posisi ketika kita membutuhkan satu model bisnis yang siklusnya berjalan baik. Artinya dia juga menghasilkan, dan hasilnya itu bisa kita menjadikan biaya untuk membiayai satu aktivitas jurnalisme yang baik. Idealnya kan itu Pak ya. Tapi kalau saat ini ketika kita berhadapan dengan mesin algoritma, maka dilema yang muncul adalah kalau kita cari traffic yang bisa menguntungkan, maka ada beberapa konten, beberapa persyaratan konten yang harus mudah diakses oleh mesin itu. Gitu. Persoalan atau dilema yang saya sebutkan, ketika konten itu menurut kita berkualitas, tapi menurut mesin algoritma nggak baik buat traffic. Dan dengan sendirinya dia menjadi satu siklus bisnis yang tidak menguntungkan gitu Pak ya. Ada biaya produksinya, tapi nggak diakses sama orang. Gitu, kita nggak dapat advertising dari situ. Ini menjadi persoalan yang saat ini masih kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memberi gambaran mengenai pers atau media Indonesia saat ini, dan juga untuk mencari gambaran kira-kira potret kedepannya seperti apa. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang tokoh pers atau tokoh media di Indonesia, yaitu Bapak Perdana Alamsyah. Beliau adalah Direktur Utama PT Pikiran Rakyat. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Sehat. Pikiran Rakyat ini termasuk salah satu legenda ini di pers Indonesia. Iya. Nah, mungkin sebagai latar belakang Bapak sendiri bisa cerita, Pak, bagaimana perjalanan membersamai perjalanan pers Indonesia khususnya di grup Pikiran Rakyat ini sampai posisinya saat ini ada di puncak sebagai Direktur Utama PT Pikiran Rakyat Group, saya kira. Monggo, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Kalau cerita punya cerita, sebetulnya background keluarga saya itu juga berasal dari orang-orang yang terlibat dalam aktivitas jurnalisme. Ibu saya, ayah saya adalah orang radio, penyiar radio. Kemudian kira-kira tahun 50 ayah saya ke Bandung dan menjadi salah satu dari pendiri Pikiran Rakyat pada tahun 60-an. Saya sendiri gabung di Pikiran Rakyat itu tahun 79 waktu saya masih muda. Saya sempat jadi korektor, kemudian reporter, jadi tangganya, karirnya itu tangga buat orang-orang koran zaman itu, tangga konvensional lah ya, korektor, reporter. Tahun 86 saya sempat jadi redaktur foto, tahun 90-an mulai masuk ke editorial. Tapi Pak Atang pada tahun 96 itu, Pak Atang, direktur kami waktu itu, Pak Atang Ruswita, menempatkan saya di satu unit baru di perusahaan, namanya teknologi informasi, dan persiapan teknologi informasi, karena awal-awal 90-an itu kan kita mulai kenal dengan apa yang disebut internet. Dan di unit itu saya bertemu dengan salah satu guru saya, namanya Pak Bambang Triaji. Mungkin Pak Bambang Sarun juga tahu, yang menginspirasi saya untuk lebih dekat dengan
kemungkinan-kemungkinan yang bisa lahir via teknologi. Jadi di situ saya mulai kenal sama apa yang disebut internet, sama dunia maya, dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbayangkan oleh kita ketika itu. Nah, sebetulnya itu yang mungkin sangat mewarnai pandangan saya terhadap dunia media saat ini, ketika terjadi disrupsi besar, gelombang tsunami besar yang membuat kita harus berpikir ulang, merekonstruksi lagi semua pertumbuhan dari awal sampai ke depan, sampai ke masa yang akan datang, dan cari-cari meraba-raba dalam gelap apa yang sebaiknya kita lakukan dengan media yang seperti Pikiran Net sudah berusia 50 tahun. Saya pikir itu dinamika yang menjadi latar belakang pikiran banyak pihak, banyak orang di kalangan media ya Pak Bambang ya. Kita sadar banget ada perubahan zaman, ada perubahan besar, tapi tidak mudah untuk cari jalan keluar. Saya ingat beberapa waktu lalu sempat dengar rekaman YouTube-nya Pak Dahlan Iskan sama Pak. Iya. Sudah putus asa sekali. Ya, itu menggambarkan kondisi kita dari satu posisi di mana kita yakin bahwa bangsa ini masih perlu produk jurnalisme, bahwa pilar jurnalistik itu harus tetap kokoh menjadi pilar keempat di dalam satu bangsa yang berdemokrasi. Tapi di pihak lain seperti tiba-tiba kita kehilangan pijakan gitu. Loh kok jadi berubah nih gitu ya. Itu kesadaran yang membuat kita harus berpikir ulang tentang apa yang sebaiknya kita lakukan di depan. Itu Pak kira-kira kalau ada gambaran pertumbuhan saya di dunia media di Pikiran Rakyat khususnya. Iya. Pak Dana, ternyata Bapak ini orang yang memang dipersiapkan ya ternyata. Jadi untuk menghadapi pada waktu itu mungkin belum terlalu terlalu aware gitu bahwa betul Pak. Iya, sekarang luar biasa. Nah, sekarang aplikasinya seperti apa Pak terhadap bisnis keseluruhan grup PR ini Pak? Iya. Ceritanya bisa panjang Pak ya. Kami melalui masa-masa paling tidak dari tahun 90-an, 2000-an, 2010 sampai saat-saat seperti sekarang. Pada awalnya kan kita berpikir produk-produk jurnalistik yang biasanya kita terbitkan di halaman surat kabar, di kertas, kemudian kita pindahkan ke platform website ya Pak ya. Iya. Waktu itu tahun 90-an saya pikir itulah tugas saya selesai. Ya. Yang tadinya dimuat di koran, sekarang dimuat di portal. Orang mau baca koran Pikiran Net, buka aja portal Pikiran Rakyat. Ya. Wah, ternyata nggak seperti itu ceritanya. Dan itulah bagian awal dari perjuangan kita untuk mencari tahu, mencari pijakan baru, bagaimana kita bisa berfungsi di dunia baru, di zaman baru, di generasi yang serba baru. Gitu. Ya. Dan dalam perjalanan yang panjang itu dari tahun 90-an, semua perkembangan itu secara langsung berpengaruh juga ke dunia bisnis. Ya. Saya rasa tahun 90-an di bawah Pak Atang Rusdita, Pikiran Rakyat itu sebagai bisnis, kita sukses besar Pak ya. Saya juga pernah punya pengalaman di manajemen, duduk di bidang keuangan. Ya. Wah, banyak duit kita waktu itu. Advertising melimpah ruah ya. Jadi kalau diperbandingkan dengan waktu-waktu yang saya jalani sekarang, wah ini berubah total dunia. Berubah total. Jadi yang seperti Pak Dahlan Iskan sampaikan, model bisnis berubah. Sampai Pak Dahlan bisa bilang, saya nggak tahu mesti apa lagi. Luar biasa kan. Itu memang menggambarkan perjuangan pers Indonesia saat ini untuk ikut serta dalam perubahan dan meraba-raba mencari pijakan baru. Dan kalau Pak Bambang menanyakan pada saya perkembangan bisnis Pikiran Rakyat sampai saat ini, ya itu menggambarkan perjalanan bisnis kita dari semula sebagai media konvensional yang sukses, kokoh di Jawa Barat, bahkan kita keluar Jawa Barat, pasar kita, sampai ke sekarang. Perubahan zaman terjadi,
dan gelombang disrupsi datang, dan kita harus memikir ulang apa-apa yang kita lakukan sambil mencari tahu kalau ini memang berubah, kita harus berubah seperti apa. Saya Pak Bambang melihat ada 3 persoalan yang perlu kita cermati, dan selalu saya bicara ini di antara teman-teman saya di Pikiran Rakyat. Yang pertama itu yang perlu kita cermati kan ada disrupsi teknologi. Tiba-tiba teknologi begitu berperan dalam kehidupan manusia, dan saya dan Pak Bambang sekarang juga pasti pegang smartphone, dan kita tahu hampir 100% orang Indonesia, ada survei Hootsuite itu bilang hampir 100% menggunakan HP. Ya. Jadi kebayang orang berkomunikasi, berinteraksi, mencari informasi atau menemukan informasi lewat alat HP-nya. Itu Pak ya. Kemudian yang kedua yang kita perlu cermati juga kan ada perubahan generasi Pak. Ya. Ada pergeseran generasi yang cukup signifikan membuat perubahan keadaan. Di beberapa survei kan disebut rata-rata usia penduduk Indonesia saat ini itu 29 tahunan ya Pak ya. 29 tahun lebih sedikit deh. Dan ini juga terjadi di beberapa negara, terutama Asia Pasifik, kalangan muda naik, dan orang-orang muda ini dengan semangatnya juga mencari cara-cara baru untuk eksis, dan impact-nya itu secara langsung bisa dilihat di sektor ekonomi kan Pak ya, peran anak-anak muda, generasi muda, bukan lagi milenial mungkin sekarang Pak ya, sudah masuk ke generasi Z, bahkan katanya post generasi Z. Dan itu satu hal hal kedua yang perlu kita cermati. Hal yang ketiga yang saya pikir juga penting, ada dampak dari perubahan-perubahan. Jadi tiga dimensi disrupsi ini, ada perubahan teknologi, ada pergeseran generasi, dan juga gaya hidup. Kalau saya bilang sama teman-teman, kita ini sedang menjalani pergeseran budaya akibat dari disrupsi ini. Mau diakui apa tidak, itu yang terjadi saat ini. Jadi persoalan kita di dunia media adalah memahami dan mengakui kekurangan kita ya Pak, bahwa kita tidak berada di situ. Kita para jurnalis ini sedang berada pada tempat yang kita bangun pada tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Ya. Gitu Pak. Kita tidak sedang berdiri di tempat di mana anak-anak muda itu menjalankan aktivitasnya. Ya. Kita, misalnya saya di Pikiran Rakyat menerbitkan koran, mereka cari informasi di HP. Ya, ya Pak ya. Ya. Kemudian kita bikin berita dengan format atau kaidah-kaidah yang kita pikir proporsional. Ya. Mereka di HP sedang lihat konten-konten yang viral. Ada orang dapat sekian miliar jual pas foto, ada tabrakan, ada si ini pacaran, ada si itu cerai. Misalnya Pak ya, kita tidak di situ. Lalu juga gaya hidup, karena mereka sebetulnya menjalankan siklus atau pola hidup yang diatur oleh informasi yang mereka cerna. Dan informasi yang mereka cerna itu bukan datang dari kita, Pak. Ya. Gitu. Jadi saya berusaha meyakinkan teman-teman bahwa kita punya persoalan besar. Ya. Kalau kita ingin tetap eksis, artinya media jurnalisme ingin tetap eksis, kita harus ada di situ. Kita harus diminati juga. Mereka harus akses, dan kita harus harus berinteraksi juga dengan mereka. Ya. Gitu. Dan itu jadi persoalan kan Pak, karena saya punya background sekian puluh tahun dari zaman orang tua saya dididik yang namanya produk jurnalisme yang bagus itu yang begini. Ya. Sayangnya produk itu yang sedang tidak diakses oleh 100% pengguna HP, ya. 90% yang usianya 60% yang usianya 29 tahun, ya. Dan mereka yang sedang terdampak oleh perubahan budaya. Ya, Pak Dana. Jadi tegasnya era cetak sudah mulai menurun,
Ya. Dan era digital sekarang mulai pakai nanti. Nah, supaya potretnya agak lebih jelas, itu di pikiran rakyat seperti apa? Dulu ketika jaya-jayanya itu seperti apa, dan sekarang itu sampai seberapa jauh dampak terhadap media cetaknya pikiran rakyat? Baik Pak Bambang. Saya punya gambaran Pak Bambang ya. Waktu awal-awal saya kerja menjadi reporter. Jadi itu tahun-tahun 80-an awal Pak ya. Zaman Gunung Galunggung meletus tuh. Saya kerja di satu ruang redaksi Pak ya, yang kebetulan kantor kita di Bandung itu ada di Jalan Asia Afrika, itu jalan yang jadi jalan utama Kota Bandung. Dan saya punya pengalaman kerja di suasana redaksi, di lingkungan redaksi yang serba terbuka. Ya. Artinya rakyat siapa saja ketika itu bisa masuk ke ruang redaksi hanya karena mau ikut baca koran gitu Pak. Ya. Ya. Bahkan pernah ada orang yang sakit ingatan ikut masuk bawa senjata tajam, wah macam-macam ceritanya. Ya. Zaman dulu itu Pak. Artinya orang-orang ketika itu penduduk umum, kalangan umum dengan santai, dengan bebas bisa masuk ruang redaksi untuk cari informasi. Ya. Tapi juga saya melihat bahwa peran kami di kantor redaksi sebagai penyedia informasi itu begitu bermanfaatnya buat lingkungan. Semua kalangan itu datang ke kantor redaksi hanya untuk ikut ingin tahu perkembangan. Terjadi apa di Jakarta, kenapa begini, kenapa begitu, pemerintah bikin ini, kenapa begini, kenapa begitu. Semua orang datang ke kantor redaksi, ada penyair, ada pedagang, tentara, pegawai negeri, guru, semua kalangan. Ya. Jadi saya bilang sama teman-teman, pikiran rakyat tahun-tahun awal 80-an itu kelihatan sekali berperan sebagai hub, sebagai sumber, sebagai simpul informasi gitu Pak. Ya. Kontras sekali keadaannya dengan sekarang, di mana semua orang nggak perlu keluar rumah kan Pak ya. Bahkan mungkin nggak perlu keluar dari tempat tidurnya untuk cari informasi, mereka tinggal angkat HP. Asal jangan bisa dari HP aja, dapat informasi apapun yang dia cari. Ya. Jadi itu sebetulnya gambaran yang kontras antara masa-masa ketika media cetak berperan besar sebagai hub informasi, sebagai simpul informasi, dan masa-masa sekarang ketika kami, para jurnalis, bukan lagi menjadi satu-satunya penyedia informasi bagi masyarakat. Dampaknya kalau tahun 80-an, 90-an iklan melimpah ruah atau apa? Iya, betul Pak. Nah, sekarang seberapa keadaannya seperti apa Pak sekarang? Wah, drastis Pak, cenderung, dan itu terjadi di hampir semua media kan Pak. Iya. Karena orang yang pasang iklan, orang yang berpromosi kan pakai uang Pak ya. Pasti mereka juga pengen cari media yang efektif. Yeah. Untuk berpromosi, untuk untuk beriklan gitu kan Pak ya. Dan sayang kita sudah tidak di situ lagi. Yeah. Artinya kalau kita bicara spesifik tentang media cetak bukan lagi media yang paling efektif untuk berpromosi, walaupun ada kekecualian ya Pak. Yeah. Ada beberapa segmen, misalnya pemerintahan, sosialisasi, tetap ada peran-peran seperti itu. Saya tidak bilang ini secara drastis hilang. Tapi kalau kita lihat perjalanannya dari tahun 80-an, surutnya itu kelihatan, Pak. Ya. Pelan-pelan kita turun. Sampai berapa persen, Pak, dibandingkan ketika masa jaya? Wah, jauh sekali, Pak. Jauh sekali, Pak. Jauh sekali. Saya bilang jauh sekali, jadi ini bukan cuma 50% atau 60%, jauh banget, Pak. Jauh banget gitu. Jadi nggak usah diomongin angkanya, jauh banget. Kontras sekali, Pak. Oke, baik, Pak. 180 derajat. Ya. Itu yang terjadi. Ya, dan itu yang diakui, Pak. Harus diakui. Kayak kita merubah mindset kan, Pak ya. Pak, saya tahu. Jadi Pak, memang banyak teman-teman media kadang-kadang agak segan bicara tentang atau menjawab pertanyaan tentang berapa koran sekarang, berapa iklan, kemudian juga apakah produk jurnalistik Anda masih berperan dalam kehidupan bangsa. Ada pride kan di dalam diri kita, Pak, ada kebanggaan yang membuat kita akan menahan informasi.
saya gengsi kok cerita sama Pak Bambang bahwa PR turun oplahnya. Tapi sebetulnya denial seperti itu tidak membantu kita untuk mencari jalan baru, Pak. Kita harus akui kita berubah total. Dan ini bukan cuma turunnya ambles sekali, Pak. Dan itu kan suatu hal yang harusnya secara terbuka dibicarakan sehingga kita juga bisa sama-sama kumpul. Oke, kita ngapain nih sekarang? Masa kita diam aja? Sebenarnya kita semua sudah sama-sama tahu, Pak. Ini kan cuma saling aja. Betul, Pak. Nah, tetapi kan Bapak beruntung, Bapak sudah punya persiapan mungkin teknik, pengetahuan, mental bahwa akan terjadi zaman baru di dunia IT karena Bapak sudah lama juga mempersiapkan itu. Dan menurut yang saya dengar bahwa grup PR termasuk yang berhasil mentransformasi menjadi media digital. Nah, bisa cerita soal ini, Pak? Ya. Kalau dibilang siap, Pak, saya yakin sebetulnya di antara kita tidak ada satupun yang siap. Media besar, kecil, tidak ada yang siap. Mestinya tidak siap, Pak. Karena kalau siap itu agak aneh, ya. Dari mana saya punya info atau clue? Gitu. Dan kita memang tidak punya info atau clue perubahan itu akan seperti apa. Yang kita lakukan cuma mencoba, berikhtiar, Pak. Dan ikhtiar itu artinya jatuh bangun, ya. Kita coba satu pola, gagal. Kita coba pola yang lain, gagal. Tapi yang bisa saya share sebetulnya pengalaman kami di pikiran rakyat, jawaban itu selalu datang dari generasi yang lebih muda. Gitu, Pak. Jadi barangkali bisa jadi kunci awal untuk membuka pintu pada gagasan-gagasan yang datang dari generasi lebih muda. Kalau Bapak tadi cerita di media saber kita, pikiran rakyat termasuk yang sukses, itu juga karena ada pintu-pintu yang kami buka sehingga generasi muda masuk dan berperan dan menetapkan, membuat keputusan, Pak. Kita cuma jadi wadahnya aja. Mereka yang bikin keputusan, mereka yang mencoba menjalankan dan ternyata berhasil misalnya, Pak. Tapi juga satu hal yang selalu saya sampaikan sama teman-teman, oke, kita di dalam jaringan portal, upaya ikhtiar di jaringan portal berita ini dipandang sudah sukses, tapi saya selalu ingatkan sama kawan-kawan, hati-hati loh. Perjalanan atau perjuangan masih panjang, Pak. Saya nggak tahu sampai kapan ini model bisnis ini akan berjalan terus. Kan perubahan sekarang akan berjalan secara eksponensial, akan semakin cepat kan, Pak, ya. Apa-apa yang dulu misalnya pikiran rakyat bisa berjaya 50 tahun, di dalam model bisnis yang sekarang jangka waktu 50 tahun itu belum tentu akan terjadi. Mungkin perubahan akan semakin cepat terjadi. Ya, kita kenal misalnya di startup yang pernah kita cerita, WeWork, Uber, di mana itu sekarang, Pak? Jadi di media digital, di platform digital, perubahan itu berjalan lebih cepat lagi dibanding di zaman-zaman kita dulu. Jadi kita selalu harus ada, menurut saya, Pak, ya, bukan sok tahu, tapi dari pengalaman, saya rasa ada baiknya kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang yang tidak pernah merasa siap, dan tidak pernah tahu sebetulnya apa yang betul-betul bisa menjawab semua pertanyaan. Berasaskan dasar negara kita, takwa kepada Tuhan Esa, persatuan jelas, kesatuan benar, demi bangsa, demi negara, kebebasan. Pak Dana mengatakan bahwa dulu iklan media cetak melimpah ruah, tapi kemudian sekarang ada informasi bahwa media digital trennya naik terus, alokasi iklannya. Betul. Pikiran rakyat termasuk yang menurut beberapa asosiasi cyber yang sudah saya wawancara termasuk yang bagus. Nah, itu terasa, Pak, bahwa tren di media cyber memang naik untuk iklan. Memang naik di media digital, tren advertising terus naik. Tapi juga perlu diwaspadai, kenaikan ini kan sebetulnya terjadi di beberapa platform
nggak banyak Pak, hanya beberapa platform besar di dunia yang menguasai apa namanya algoritma kan Pak. Bicara Google, Facebook. Nah, kenaikan itu kan di situ. Jadi ada perbedaan dengan masa lalu ketika tren itu apa namanya menjadi ranah banyak pihak. Karena penghuninya sebetulnya hanya beberapa saja Pak. Mereka lah yang menguasai tren dengan mesin algoritmanya. Dan disitulah kenaikan apa namanya digital advertising. Jadi sekali lagi ya, oke, kita boleh merasa puas percobaan kita yang pertama memberikan hasil cukup, tapi kita juga harus waspada sampai kapan ini akan berjalan dan seperti apa bentuk yang akan lahir ke depan. Nah, mungkin Pak Dana bisa bercerita tentang jaringan pikiran rakyat media network yang anggotanya sudah 210 kira-kira. Memang manajemen baru di era digital ini adalah kolaborasi katanya yang diperlukan. Nah, Bapak tepat masuk di situ. Mungkin bisa cerita soal itu. Iya, Pak. Ini saya cerita sedikit aja untuk gambaran apa namanya yang akan membawa kita kembali ke beberapa prinsip di platform digital, Pak ya. Kan di platform digital itu konon katanya apa namanya kepemilikan akan berkurang, tapi peran berbagi itu menjadi meningkat. Semakin kita membuat apa namanya membuka pintu-pintu untuk sharing ekonomi istilahnya, semakin kita dapat kans untuk menemukan mitra-mitra yang sama-sama saling membutuhkan. Mungkin dasarnya kolaborasi seperti itu. Sebetulnya kalau saya cerita sedikit, pada awalnya kan kita mencoba mengembangkan konsep apa jaringan portal berita itu tidak seperti sekarang, Pak. Ini juga trial error. Ini bagian dari jatuh bangun itu tadi. Di perjalanan kita baru juga belajar tentang prinsip-prinsip digital seperti tadi. Kenapa kita nggak sharing sama orang? Itu. Cuman kan saya tahu sebagai bisnis tidak mudah kita memutuskan untuk berbagi dengan orang lain. Kan tujuan bisnis profit ya Pak ya, semakin profit semakin baik. Ya kalau semakin banyak berbagi kita berkurang profit. Jadi itu persoalan atau dilema yang mungkin harus diputuskan oleh setiap apa namanya pebisnis yang masuk ke ranah ini. Di pikiran Light Media Network prinsip itu yang kita coba adopsi. Jadi 210 yang tadi Bapak sebut bersedia menjadi bagian kita karena mereka melihat memang ada yang bisa mereka manfaatkan dari kita. Dan kita juga di pihak lain buka pintu supaya beberapa hal yang tadinya kita bisa makan sendiri harus kita bagi dengan mereka. Barangkali yang menjadi apa namanya menjadi penyambungnya adalah rasa saling percaya itu, Pak. Karena mereka begitu tidak percaya sama kita, ya mereka pasti putus, dan mereka punya hak untuk putus. Sebaliknya di kita juga kita harus sadari bagaimana kita harus memelihara tali kepercayaan itu. Itu saya pikir yang mendasari prinsip pikiran Light Media Network. Jadi ketika ada orang bertanya, waduh 210 media, wah pemodalnya siapa ini? Sebetulnya pemodalnya kita bersama, Pak, karena network itu kan juga menjalankan modal sendiri, mereka juga berkeringat membuat konten-konten yang bisa diakses sama orang banyak. Jadi pikiran rakyat bukan satu capital yang apa namanya dengan modalnya menarik banyak orang untuk bergabung gitu. Itu yang mungkin saya rasa membedakan pikiran Light Media Network dengan apa jaringan-jaringan lain. Jelas berpendapat dengan tanggung jawab di pundak kita. Indahnya kesejahteraan dan sesama, damai dan sejahtera, bekerja sama dengan Pak Dana, pikiran rakyat kan beruntung karena sebelumnya juga punya jaringan media-media lokal cetak waktu itu yang banyak sekali. Apakah itu juga menjadi apa ya Pak? Menjadi modal atau titik awal dari untuk membentuk network ini? Iya Pak.
pada tahun 90-an kita mulai menyiapkan legalitas jaringan perseroan yang mewadahi penerbitan-penerbitan di lokal di Jawa Barat umumnya, Pak. Yeah. Kecuali ada satu dulu kita pernah di Palembang tahun 90-an awal. Yeah. Tapi ya persoalannya karena media-media lokal itu basisnya juga surat kabar, Pak. Yeah. Kertas, cetak. Yeah. Maka masalah yang dialami persis sama dengan masalah yang dialami pikiran rakyat. Mereka juga menjalani cobaan berat di daerah-daerah untuk tetap eksis, dan model bisnisnya juga kan mulai rontok sedikit demi sedikit, dan sibuk mencari cara-cara mengalihkan ikhtiarnya ke bidang-bidang yang lain, termasuk mereka juga kemudian buka portal media, jatuh bangun juga, kemudian sekarang sebagian dari mereka, sebagian besar menjadi bagian dari pikiran media network juga. Tapi banyak pertanyaan Pak Bambang yang belum bisa tuntas kita jawab. Artinya jawaban yang kita temukan sekarang memang berlaku untuk beberapa tahun, tapi kalau Pak Bambang tanya, Pak, kira-kira 5 tahun lagi seperti apa? Wah, saya angkat tangan deh, Pak. Itu masih sedang kita formulasikan, masih harus kita cari sama-sama. Gitu. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin Ibu arisan dulu, sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Saya melihat di beberapa medsos, pikiran rakyat juga ditawarkan sebagai e-paper. Itu seperti apa Pak perkembangannya? Iya Pak, pada dasarnya e-paper itu kan halaman yang biasa terbit cetak Pak ya. Dan itu kita pindahkan filenya menjadi digital, dan kita bikin satu platform kecil, satu aplikasi kecil supaya orang mudah mengakses. Pengalaman kami setelah cukup lama menjalankan itu, pengalaman kami nggak terlalu baik Pak. Kami masih lihat kalau orang mau baca koran ya cari korannya. Kalau memang mau banget baca koran, nyari koran gitu Pak ya, dia cari korannya. Gitu. Kalau dia buka HP untuk cari koran, rasanya simpangnya nggak kena Pak. Gitu. Agak susah. Kalau orang buka HP dia cari informasi yang lain yang barangkali lebih lengkap, barangkali lebih banyak alternatifnya Pak ya. Karena HP-nya kecil kan, kalau buka itu agak repot. Betul sih, betul Pak, betul Pak. Terutama buat generasi-generasi saya. Kalau generasi muda saya pikir, saya lihat mereka santai-santai aja tuh. Matanya ngelihat HP terus dari pagi sampai malam Pak ya. Kalau saya capek gitu. Nah, tapi kalau saya mungkin saya merasa lebih nyaman, saya cari korannya aja Pak. Kalau saya ya memang baca koran. Jadi dalam perjalanan kita mengelola e-paper, saya tidak melihat itu sebagai satu alternatif bisnis yang menguntungkan. Tapi untuk membantu orang mengakses isi koran, apalagi yang sudah masuk arsip, itu memang sangat membantu Pak. Jadi kita secara teknis kita tetap pelihara itu, kita tetap kelola itu, tapi untuk menjadi satu produk bisnis, susah. Kami sudah yakin itu bukan jawabannya. Kecuali orang yang sangat rindu pada pikiran rakyat, tapi tidak sedang di Bandung. Kecualian ada saja, betul Pak. Kecualian ada saja. Nah, jalin rasa hikmah persaudaraan antar bangsa sahabat kita dalam masa kemajuan dunia. Sekarang kalau hambatan atau kesulitan mengelola media cetak tadi sudah banyak dikemukakan Pak Dana. Kalau mengelola media virtual ini apa Pak kendala-kendala yang dihadapi? Ini saya bisa cerita gini Pak. Kita kan sebetulnya tadi sudah saya singgung sedikit. Kita sebetulnya kan berhadapan dengan mesin algoritma ya Pak ya. Jadi ada satu posisi ketika kita membutuhkan satu model bisnis yang siklusnya berjalan baik. Artinya dia juga menghasilkan, dan hasilnya itu bisa kita menjadikan biaya untuk membiayai satu aktivitas jurnalisme yang baik.
Idealnya kan itu Pak ya. Ya. Tapi kalau saat ini ketika kita berhadapan dengan mesin algoritma, maka dilema yang muncul adalah kalau kita cari traffic yang bisa menguntungkan, maka ada beberapa konten, beberapa persyaratan konten yang harus mudah diakses oleh mesin itu. Gitu. Persoalan atau dilema yang saya sebutkan ketika konten itu menurut kita berkualitas, ya. Tapi menurut mesin algoritma nggak baik buat traffic. Ya. Dan dengan sendirinya dia menjadi satu siklus bisnis yang tidak menguntungkan gitu Pak ya. Ada biaya produksinya, tapi nggak diakses sama orang. Gitu kita nggak dapat advertising dari situ. Ya. Ini menjadi persoalan yang saat ini masih kita hadapi. Jadi artinya ada kesulitan untuk memanfaatkan media digital ini, memperjuangkan idealisme, kira-kira begitu Pak ya? Betul Pak, betul. Ya. Jadi memang harus dicari polanya yang bayangan saya sekarang kita coba mencari jawabannya Pak. Kita melakukan beberapa eksperimen. Oke, mungkin portal media network ini kita bisa jalankan dengan prinsip sharing ekonomi, memberdayakan banyak orang-orang atau entrepreneur baru di dunia media, kemudian itu mengembangkan jadi sumber pendapatan ekonomi bagi network-network itu sendiri, berkembang dari tadinya usaha media menjadi usaha yang lain. Tapi di pihak lain, barangkali kalau kita punya satu modal bisnis yang bisa sharing hasilnya ke platform lain, di platform yang lain itulah kita bangun satu siklus produk jurnalistik yang baik, yang tidak lagi mengejar traffic, tidak lagi berhadapan dengan mesin-mesin algoritma, gitu Pak. Tapi kan saya rasa gini juga Pak, ada pertanyaan juga saya pribadi. Kalau misalnya kita menghasilkan produk jurnalistik yang menurut kita baik Pak ya, tapi nggak diakses sama orang. Buat apa juga kan Pak Bapak? Betul. Kan ada pertanyaan yang berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita supaya orang tahu loh, Anda juga perlu mengkonsumsi produk jurnalistik yang baik. Atau kita bisa sama-sama bangun lagi definisi produk jurnalistik yang baik itu seperti apa ya Pak? Apa yang baik kata saya dari pengalaman saya tahun 80-an, apakah masih baik buat generasi Z yang lahir pada tahun 2010? Itu Pak ya. Barangkali kita ada perbedaan-perbedaan yang perlu kita sepakati. Mungkin karena saya merasa gini Pak Bambang, zaman kan terus berjalan ya Pak. Kita semakin tua, tapi dengan atau tanpa kita kan bangsa ini terus tumbuh Pak. Kebutuhannya juga ada. Dan yang mendefinisikan kebutuhan dan pertumbuhan itu bukan kita lagi kan Pak, tapi masih betul. Jadi persoalan yang besar buat saya sekarang, kalau kita ngobrol-ngobrol di sini di Bandung, apa yang bisa kita tinggalkan yang memang menjadi manfaat buat mereka jadikan pijakan, bukan menjadi barang antik yang kemudian mereka simpan di gudang arsip gitu Pak ya. Saya ingin apa yang kita lakukan sekarang juga memang pakailah sama mereka gitu Pak, untuk zamannya nanti. Atau mungkin minimal karena kita sekarang didikte oleh pasar atau oleh keinginan publik, paling tidak sedikit-sedikit masih bisa menyelipkan hal-hal yang kita anggap berguna atau dibutuhkan yang seharusnya gitu Pak kira-kira. Pak. Terakhir Pak Dana, apa yang Bapak harapkan ke depan media atau pers Indonesia ini harus seperti apa? Baik Pak.
Saya tadi sudah buka sedikit, Pak. Yang saya harap sih kita-kita yang berasal dari generasi baby boomers atau sebelumnya masih punya waktu untuk menjalankan peran kita untuk mencari jalan seperti apa tantangan yang dihadapi oleh generasi selanjutnya. Kita mungkin perlu menyadari bahwa zaman kita sudah sebentar lagi selesai. Kita kan we're standing on the sunset horizon, Pak ya. Kita berdiri di cakrawala matahari terbenam gitu. Tapi ada sesuatu yang masih bisa kita lakukan, yang kita harus yakinkan ini memang dibutuhkan oleh mereka yang ada di masa depan. Karena bangsa ini seperti tadi saya sampaikan kan terus tumbuh, Pak, terus berjalan, sekalipun tanpa kita. Nah, persoalannya setelah kita lewat, apa yang kira-kira mereka butuhkan? Saya termasuk yang percaya bahwa teknologi itu akan menjawab dan mencari solusi, menjawab permasalahan-permasalahan manusia di masa depan. Dan saya merasa yakin amat melihat anak-anak muda sekarang, mereka itu sudah lahir dengan teknologi. Beda dengan zaman saya dulu, Pak. Jadi saya pikir kalau kita buka jalan ke situ, maka teknologi itu akan menjadi pelengkap penyerta bagi generasi mendatang untuk menjawab permasalahan-permasalahan mereka. Saya kemarin bilang begini, Pak, ada teman nanya, saya bilang, menurut Bapak dari generasi apa? Saya bilang saya dari generasi masalah, Pak. Karena generasi saya ini melahirkan banyak masalah. Bukan cuma masalah lingkungan, Pak ya, tapi masalah kehidupan, masalah yang tidak terjawab. Akan sedih juga kalau saya lewatkan waktu saya dan yang saya wariskan pada generasi berikutnya atau pada teman-teman di bangsa kita ke depan hanya masalah-masalah besar. Sebetulnya kita masih bisa berperan untuk mencari tahu seberapa jauh teknologi ini bisa berperan, bisa jadi alat buat mereka menjawab permasalahan-permasalahan di masa mereka nanti. Saya harapkan sebetulnya kita kalangan pers, para jurnalis bisa berperan besar di situ. Baik, terima kasih sekali Bapak Perdana Alamsyah, Direktur Sama-sama, Pak Bambang. Pikiran Rakyat, yang sudah menyampaikan bagaimana menjalani periode transisi, tetapi masih berusaha berharap supaya bisa menjadi jembatan mengantarkan generasi baru ini dengan nilai-nilai yang kita yakini benar, gitu kira-kira. Mohon doanya aja, Pak, karena doa juga dibutuhkan dalam perjalanan berat ke depan. Perjuangan kita masih panjang, Pak Bambang. Saya juga terima kasih sudah melengkapi cerita Pak Bambang. Sekali lagi terima kasih Pak Perdana Alamsyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal selfie